Hai guys, welcome back to The Puppet Master with me Vanessa Kong di session S3 Sasa Safe Space. Hari ini kita kedatangan seorang Koko Gabriere. Iya, aku nggak usah kenalin lagi deh, Kok. Siapa sih yang nggak tahu Koko? Masa sih? Ya, Banyak Koko, kok yang nggak tahu. Banyak lah udah tahu Koko. Apalagi Koko tuh salah satu crypto bros yang paling impactful loh. OG Believer punya crypto, namanya punya exchange dari tahun 2015 ya kan? Gitu, Ya kan? Bener nggak Kok? Betul. Salah satu OG crypto lah. Iya, Koko tuh OG crypto tahu. Seangkatan sama Oscar. Ya. Benar. Kok aku mau nanya dong, hari ini kita perbahasannya mau beda dikit, biar gak, karena kan Koko kan dimana-mana udah bahas kripto, hari ini kita mau bahas lebih ke cowok. Kok cowok? Cewek aja gimana? Kan aku yang mau tanya. Kan aku yang mau nanya Koko. Tipenya Vanessa yang gimana? Ih, baru masuk udah nanya gitu. Ih, Koko mana sih? Enggak, aku mau nanya ke venture capital Koko. Namanya apa sih? Rata kanan capital. Kenapa namanya rata kanan? Karena dalam bahasa kita itu filosofinya kita mentok kanan. Dalam Surabaya ini artinya full gas, paling mentok. Full spec gitu Iya, ya? full spec. Nah, karena ini kembali lagi ke filosofi pertama kali waktu ngerintis bisnis Thrift Exchange ya. Waktu itu di 2015 kan banyak orang nggak percaya. Terus kemudian yang satu bikin sempat sakit hati itu kan kita habis kasih pitch deck, saya pernah cerita ini, kita kasih pitch deck ke salah satu venture capital ya. Waktu itu di tahun 2016-an, 2017-an, saya rada lupa. Kita udah susun tuh pitch deck bagus-bagus. Baru dia baca slide pertama, oh ini perusahaan kripto, gua nggak mau. Ini dibilang MLM atau Ponzi. Langsung dibatalkan, padahal kita bikin pitch deck itu hampir semingguan. Dan akhirnya kan kita decide untuk bootstrap, kita running dengan fund sendiri, makanya kita kan punya motto, kamu tahu sendiri kan, kita go big or go home. Ya, makanya dari sisi itu karena gue merasa diremehin waktu itu, gue bilang, wah either ini kita go big atau go home, jadi all in masuk semua ke kripto. Nah, jadi kemudian lahirlah capital kita, venture capital kita namanya Rata Kanan Capital setelah kita menerima investment dari Maxi Ventures. Gitu. Kalau Rata Kanan sendiri udah invest di mana aja sih kok? Saat ini kita sudah ada di Top Golf 1, kemudian Top Golf yang di Fatmawati ya, jadi itu driving range bintang 5 yang paling mewah di Jakarta Selatan. Kemarin aku datang itu bukan? Yes, yang kamu udah main Bagus, sama papa. Very, I think the only one in Jakarta yang punya mesin itu karena very futuristic. Very futuristic dan driving range yang pakai sensor dan lain sebagainya. Karena satu mesinnya ini harganya 300 juta. Jadi bayangin ada 102 B dengan per mesinnya sekitar 300 sampai 400 juta tuh. Iya, gila banget. Terus kedua kita masuk di Jungle Pedal Holding ya. Jungle bukan yang satu tempat pedal enggak, tapi Jungle Pedal Holding. Saat ini Jungle Pedal Holding ini punya 20 gedung di berbagai wilayah di Indonesia. Gila banget. Yang baru buka terakhir itu di Bandung sama Malang. Terus Jakarta juga sebentar lagi buka di Pik 2 sini. Jungle Pedal. Jungle Pedal juga, iya. Jadi kan sekarang di Jaksel ada, bentar lagi ada nyusul di Pik 2. Jadi Jungle Pedal ini ada sekitar 20 plus building lah. Kemudian kita juga masuk di SPH Ismaya Group. Itu juga ya yang terakhir kita masuk di Anytime Fitness. Berbarengan dengan beberapa karena gym itu untuk orang pinter. Iya sih. Kemarin aku juga juga lumayan suka gym. Koko juga lumayan suka gym ya? Iya, kamu nge-gym kan setahu aku? Nge-gym. Berarti kamu pintar apa goblok? Pintar! Tapi kemarin aku kena scam, jadi apakah aku goblok tuh? Nggak, kemarin aku kan ada salah satu daftar tempat gym, terus dia tutup permanen kan, gara-gara bangkrut. Ini pentingnya ketika kita milih masuk ke dalam membership gym, kita pilih yang udah paling cabangnya paling banyak, kemudian paling banyak kok, satu dunia ada cabangnya. Oh iya? Aku nggak tahu ya. Yang Itu, ya. Aku sampai pakai PT. Sama yang udah lama operasi nih di Indonesia. Itu udah lama. Enggak lama, masih belum terlalu lama dia. Belum terlalu lama. Cuma sekarang di Anytime Fitness kan. Sekarang di Anytime Fitness. Ada juga tuh di Alsut. Ya, nah yang menarik dari Anytime Fitness adalah ketika punya membernya itu bisa dipakai nggak cuma di Indonesia. Oh, really? Iya, really. Jadi di seluruh dunia. Jadi misal langganan di sini nih, misal mau gym di Singapura, kayak kemarin aku kan otomatis dapat membernya dong, shareholdernya. Jadi gampang, belakang layar. Apa sih yang nggak buat BA? Thrift dan Crypto Wave. Langsung buat effort di sini, jahat banget gak sih?
Ya kamu tapi gym harus ya anytime ya. Iya. Nanti story harus ya anytime. Nanti Pasti. aku buatin ininya. Beneran ya? Beneran, deal ya. Deal, Oke. Tapi iya, itu yang menarik dari Anytime Fitness adalah dia punya 6.000 cabang di seluruh dunia. Tapi bikin satu membership misalnya di Indo. Di Indo. Lu bisa nge-gym di Singapura. Gua kemarin nge-gym di Anytime Singapura waktu ke Singapura. Enak banget. Iya. Tapi kok saya kemarin aku pas itu juga kan mereka ada cabang dunia tapi nggak dapet bisa dia. Oke, aku buatin. Tapi story-nya harus anytime. Anytime. Anytime, all the time. Ini BA grup kita disikat semua sama dia. Trip diambil, Trip diambil, Anytime diambil, Maxi mau diambil katanya Maxi Ventures-nya ya. Boleh dong. Kalau semua bisa kenapa harus kita? Woi, beneran. Ini peluang bisnis iya. ya kok, bukan. Ini lama-lama Goldwyn kegeser ini ya. Goldwyn izin. Aku mau nanya dong, kok kenapa sih mau kayak invest di F&B kan kayak F&B? Bukan F&B, lifestyle. Wellness ya, wellness. Saya kan F&B kan ya? Iya, tapi dia juga arahnya lebih ke lifestyle. Oh, lifestyle. Nah, yang menarik adalah saya melihat bahwa the industry atau the lifestyle is shifting, gitu loh. Kalau dilihat pasar wellness di satu dunia itu sekarang sekitar 7,2 triliun USD. Data terbaru dari research itu tahun 2025 ya. Itu sekitar marketnya. Oh, market. Marketnya itu sekitar 123.000 triliun rupiah untuk industri wellness doang di seluruh dunia. Itu 3 kali lipat industri kripto. Oh. Fun fact yang menarik kan? Fun fact Ya. menarik. Yes. Dan Indonesia, waktu dilakukan research, ada lembaga research yang namanya cukup terkenal itu Nielsen Research ya. Indonesia ini negara ke-7 terbesar di Asia untuk wellness industry. Oh, really? Iya. Padahal kayaknya kelihatannya orang Indonesia mager-mager ya. Tapi ketika dilakukan survei sama si Nielsen ini, 49% orang Indonesia itu sudah mulai invest di kesehatannya sejak mulai dari zaman COVID. Benar. Triggernya di COVID. Dan pasar wellness itu tiap tahun naik terus. Terakhir kalau nggak salah sekitar 4,9 miliar USD itu untuk Indonesia doang. Jadi makanya kenapa kita berusaha menggabungkan kripto dengan wellness industry. Dan kalau kita ngelihat juga ya dari sisi di luar di negara maju, semua sudah merhatikan kesehatan kan dari cara pola makannya mulai berubah yang lebih sehat, kalori, lifestyle. Benar-benar. Mungkin juga yang menarik adalah data dari Badan Pusat Statistik ya. Penjualan minuman beralkohol itu drop 40% loh. Iya sih. Sepanjang year on year. Sekarang kan udah nggak zaman-zaman lagi party-party. Loh, Sekarang bukannya kamu masih ya kemarin? enggak kok. Sekali-sekali lah. Oh, sekali-sekali. Cuman kan kalau Seminggu sekali ya Mas? Jadi Enggak. sekali. Itu beberapa bulan sekali. Kan social party. Oh iya. Aku pikir maksudnya sekali-sekali itu Enggak, seminggu ini sekali. Aku mah sibuk dengan kesehatan. Oh, second kamu apa? Aku follow dulu coba. Lu sebenarnya parah banget nih di spill. Tapi emang kamu jaga kesehatan orangnya? Sangat. Karena gini loh, orang berpikir bahwa kesehatan itu datangnya instan. Padahal orang buncit, orang gemuk, itu nggak langsung gemuk. Bener. Gemuknya pelan-pelan, tapi nggak kerasa. Benar. Sama juga kalau kita jaga badan kita bentuk badan kita, body fat saya kan sekitar 11-12% ya. Dikit banget. Jadi ya kan kemarin lihat fotonya sama Canggih Fit gimana. Set. Jadi sama juga ketika kita invest di dalam kesehatan kita, itu prosesnya nggak instan. Sesuatu yang mengajarkan instan pasti nggak baik. Iya nggak? Benar. Yang instan apa? Kamu tahu kan? Nggak ada yang instan sih. Iya. Mie instan aja nggak instan. Butuh waktu 3 menit. Nggak ada kayak instan ya? Nggak ada. Oh iya. Nggak tahu lah. Jadi ini loh, sama juga ketika kita invest di dalam kesehatan pun untuk kita nanti di umur 40, umur 50, itu nggak bisa langsung kita, nanti umur 40 baru mulai ya, kita udah ketinggalan. Nah, we start investing dari sekarang. Sama juga pertanyaan ketika kita investasi di dunia finansial. Kamu invest waktu kamu bangkrut, atau kamu invest waktu kamu punya duit lebih? Punya duit lebih. Agree. Berarti kita invest kesehatan waktu kita juga masih sehat. Itulah. Jadi makanya maintain. betul. Itulah makanya kenapa saya melihat bahwa wellness atau sektor kesehatan pasti akan terus bertumbuh karena the more people akan lebih memperhatikan kesehatan mereka daripada
orang yang bodoh amat sama kesehatan mereka. Karena data yang terakhir yang paling menarik itu adalah teman-teman saya yang juga distributor minuman beralkohol ya. Jadi bukan saya orang yang anti party dan lain sebagainya kan. Gitu dong, aku kan dulu distributor alkohol. Teman-teman aku banyak yang memang distributor minuman beralkohol. Mereka ngomong penjualan mereka drop dan dari data BPS memang Badan Pusat Statistik ya. Kerasa sih kok 40% drop, bahkan beberapa pemilik nightclub ya di tempat kita, teman-teman kita yang satu klub, kan mereka ada yang beberapa punya nightclub, mereka juga ngomong hal yang sama. Berarti things are shifting into wellness. Benar. Suka nggak suka sekarang arahnya ke sana. Orang mulai memperhatikan kesehatannya, orang mulai mungkin kalau sekarang orang lebih banyakkan padel daripada party, betul nggak? Sekarang udah pamer-pameran padel, bukan pamer-pameran gimana party lagi. lambo raket yang gua kasih udah dipakai belum? Belum, nggak berani. Takut lecet. Jadi kalau buka story ya, coba lebih banyak orang padel sekarang daripada orang yang ngepost party atau something. Tapi nggak tahu kalau di second kamu ya. Parah banget. Tapi dari situlah ini aja udah kelihatan dari data sosial media. Iya. Semua orang kayaknya terpadel-padel juga. Dan juga selain padel, orang juga mulai jaga makannya. Mungkin dulu juga sekarang kan posting-postingannya Strava semua kan, lari ke sini juga mulai jaga makannya. Jadi inilah yang saya melihat kenapa ketika Thrift udah menerima pendanaan dari Maxi Ventures, otomatis kita kan harus memperluas ekosistem kripto kita, memperluas ekosistem Thrift Group ya. Salah satunya ya kita mengarah buat sektor yang menarik untuk dilanjutkan. Saya juga berpikir sektor wellness ini sektor yang nggak akan tergantikan oleh AI. Benar sih. Betul kan? Betul. Setuju. Olahraga. Siapa AI mana yang mau gantikan olahraga? Nggak bisa dijokiin. Bisa nggak bisa dijokiin gini akan bapaknya. Itu benar sih, nggak bisa. Main padel juga nggak bisa dijokiin AI. Jadi ini saya tahu orang mengarahnya ke AI semua. Tapi menurut saya beberapa ketika saya mau nyoba masuk invest ke AI, beberapa valuasi itu udah terlalu doesn't make sense gitu loh. Dan it's too risky for us untuk masuk ke dalam berinvestasi di dalam sektor AI. Jadi pikiran saya ketika berpikir sektor mana ya yang kira-kira nggak terpengaruh oleh AI itu dua, sektor entertain seperti Tempak, Disney itu nggak akan kena ya experience kan, ya. Kemudian kedua yang pasti nggak akan adalah wellness. Bisa ya mungkin AI akan terintegrate ke sini, tapi AI tidak akan menggantikan industri ini. Berbeda dengan mungkin customer service yang mungkin sekarang udah ada AI agent yang bisa jadi customer, itu kan benar-benar replaceable. Tapi kalau udah di sektor wellness, I think it's super impossible untuk benar-benar digantikan AI kan. Benar. Paling alatnya doang makin future. Ya. Kalau sekarang di gym ada AI-nya yang untuk analis body fat gitu-gitu. Tapi kan nge-gymnya tetap harus nge-gym, nggak bisa dijokiin gitu. Berarti Koko muscle fatnya berapa? Sekitar kalau body fat muscle mass. Nggak inget aku Fares. Oke. Kaget. Aku cuma ngukur body fat. Aku beneran jaga kesehatan. Soalnya kemarin kayaknya aku chat Koko tengah malam, Koko masih bangun. Iya, nah itulah crypto bros guys. Berarti itu Koko emang sehari tidur berapa jam? Aku 7 jam. Oh 7 jam. Ya, aku jadi kira cuma 3-4 jam. Nggak, 7 jam tetap. Jadi jam shiftingnya jam 2 jam 3 baru tidur, bangunnya sekitar jam 9 jam 10. Oke lah, itu ya. Udah cukup itu. Cukup. Nggak tidur siang. Nggak tidur siang. Kerja siang. Nggak boleh tidur siang. Nggak boleh tidur siang. Kira lu bayi tidur siang. Enggak lah, nggak boleh. Kok ikut ya. Koko kan sekarang sukses banget nih. Pasti banyak cewek-cewek yang deketin Koko. Waduh. Boleh spill gak sih DM-nya siapa aja yang ngechat? Boleh lah ya. Justru yang lucu ya, yang DM saya tuh kebanyakan cowok loh. Hah? Banyak orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Waktu aku ceritain Tapi Koko nggak belok kan? Enggak. Nggak dong. Nggak butuh bukti kan? Enggak. Tapi serius, orang selalu berpikir DM saya ini penuhi cewek. Padahal isi DM saya itu cowok semua. Bahkan waktu saya nge-gym yang komen itu cowok semua. Wih, kok caranya ini minum suplemen apa? Ya ini gitu. Iya, jadi justru yang DM saya itu dari cewek itu dikit banget. Bahkan kalau minder mungkin kok. Minder lah. Enggak lah, cewek kan harus gila. Mungkin gitu bisa dapetin. Terus kalau dilihat demografik di follower saya kan dapat summary dari Instagram itu ya. Iya, ada kayak 70-80% followerku itu cowok.
Jadi benar-benar on the separate niche gitu loh. Karena kan Koko kontennya juga investment, bisnis, juga mobil ya kan nggak semua yang cewek suka. Mungkin kalau cewek mungkin lebih ke suka konten yang receh-receh gitu mungkin ya. Kalau second account-nya? Nggak ada, aku nggak punya second account. Milenial guys, only Gen Z yang punya second account. Enggak, Koko nggak ada second account tapi punya second WA. Bener gak? Nggak. Oke. Mantap juga nih Koko. Dia jangan-jangan Koko pemain nih lihat-lihat. Pemain kripto. Oh iya. Pemain kripto, gym. Koko gym freak kan? Gym padel gitu. Gym padel dong. Aktivitas lain selain gym padel apa lagi? Justru maksudnya kayak olahraganya. Justru yang hiburan sekarang cuma gym sama padel sih. Padel doang. Ya golf kadang-kadang lah, di Top Golf ya sama teman-teman. Ya karena kan tempat sendiri juga kan lagian jadi ya, main sekalian cek-cek gitu. Kalau yang aktif sekarang hiburan ya gym sama padel. Tapi paling seru padel sih sekarang. Padel ya seru sih sebenarnya. Seru banget karena itu jerit-jeritan. Wah, ambil bolanya. Video dia main padel viral guys. Ketika dia padel dia malah balet. Udah stres saya nggak bisa itu udah capek. Kok aku mau nanya pertanyaan yang lebih deep lah. Tadi kan kita bicara, Koko cara pandang hidup Koko tuh gimana sih? Pandangan Koko terhadap about life. Hidup yang baik itu adalah hidup yang punya impact. Jadi saya selalu berpikir kalau the end goal dari number itu adalah punya impact ke orang lain. Jadi kalau misalnya udah di titik tertentu, kaya itu kan udah it's all about number gitu, how we multiply this number. Kalau kita udah di level situ, kita mulai berpikir sama seperti Bill Gates dan lain-lain. Kalau dilihat triliuner yang ada di luar lain, kan they think how do they make impact into the society, bagaimana mereka buat impact ke masyarakat sekitar. Nah, salah satunya kalau di saya karena saya lahir dan besar di dunia kripto, maka otomatis saya berpikir bagaimana kripto ini bisa bawa impact ke masyarakat di Indonesia sini. Pajak salah satunya, kita salah satu penyetor pajak terbesar kan di Indonesia. Kemudian juga kemarin yang terbaru kita udah gandeng dengan Indomaret yang intinya akhirnya ini akan menjangkau semua pelosok Indonesia ya. Jadi mungkin jumlah investor kripto yang sekarang udah 21 juta, mungkin dengan ini mereka akan onboard kripto dan jumlahnya bisa bertambah banyak, pajak negara tambah banyak, terus masuk ke dalam ekosistem kita. Nah, jadi selain kripto kan ekosistem kita nyambung dengan wellness kita yang tadi itu. Nah, jadi akhirnya orang yang dulu ngeremehkan kripto, orang yang mandang rendah, seorang pendiri exchange itu dianggap orang MLM dulu. Banyak orang nggak tahu sakitnya waktu tahun 2016, 17, 15 itu. Iya, karena semua merasa Bitcoin itu MLM, Ponzi, nggak ada bentuk fisik yang dipegang kan. Sampai sekarang selalu aja alasannya itu Bitcoin itu nggak bisa dipegang, ya kan. Akhirnya kita buatlah voucher Indomaret. Nah, tuh bisa dipegang tuh vouchernya. Terus kita masuk ke wellness yang kelihatan tempat kita segitu banyak, dari Jungle, dari Anytime, dari Top Golf, dari SPH Smile. Itu semua kan kelihatan semua sehingga akhirnya inilah impact yang seorang crypto bros bisa bawa ke dunia nyata. Dan bukan raja kripto ya, nggak main raja-rajaan. Main raja-rajaan baru berarti kok raja kripto, bukan. Nggak mau main raja-rajaan, tapi seorang crypto bros yang punya dampaknya. Jadi kalau ditanya hidup yang bermanfaat itu apa? Hidup yang berimpact orang lain. Dan ini kalau di sektor kripto, kalau di sektor sisi lain, saya pernah cerita ini, banyak yang nggak tahu karena saya jarang publish sebenarnya. Jadi keluarga kita memang punya yayasan, Vanessa. Jadi tiap minggu itu kita selalu support janda-janda yang tua yang memang ditinggal oleh suaminya, bukan janda muda. Oke, aku nih. Saya udah mencium bau-bau. Ya, karena dikat janda muda nih. Cium mulutku udah mau Jadi bergerak. ada namanya di kita itu lansia. Lansia. Jadi janda lansia. Itu benar-benar kasihan, Vanessa. Benar-benar kasihan karena dia ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh suaminya untuk makan aja susah gitu loh. Bahkan beberapa panti juga ada di bawah naungan yayasan kita. Mungkin Ajo dan saya Jeje juga kemarin waktu lihat panti asuhan itu sampai nangis gitu, tidur di jaja. Orang kalau nggak ngelihat turun ke bawah mereka nggak tahu loh. Masih ada orang di Indo ini yang susah makan. Benar, aku setuju.
Nah, kalau kita udah diberkati kayak gini, impact-nya ya kita bisa nolong orang-orang kayak gitu. Makanya jangan bilang uang bukan segalanya, guys. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Lu nolong orang juga butuh uang. Bos, mana bisa orang nggak bisa makan terus lu cuma gua doain ya lu besok bisa makan. Mati besoknya. Kan kalau lu punya diberkati, lu bisa memberkati gitu loh. Jadi filosofi gua selalu dari dulu kalau udah ada power, ada impact, kita harus bisa jadi impactful lah buat orang-orang di society. Berimpact kepada orang. Memang gini ya, kalau orang-orang udah di level tertentu, pokoknya dia harus maunya tuh berimpact kepada orang lain. Dan nanti ketika seorang Gabriel itu nggak ada sesuatu yang dikenang. Legacy-nya. Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi, tapi back again, sama seperti semua orang yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana ya, karena begitu kita mau seboros apa gitu loh hidup kita. Mentok kan paling nanti, kayak saya pertama semangat mainan mobil, lama-lama mobil baru keluar terus juga ya. Lama-lama nggak ngikutin juga. Ya udah mentok sampai segitu, sekarang what's next kan gitu. The next is the legacy. The next is the legacy and the next is the impact we bring into society. Berarti Koko bisa bilang nggak, Koko udah selesai dengan hidup, Koko udah financial freedom, bisa beli apapun yang Koko mau? Bisa beli apapun yang saya mau, puji Tuhan masih bisa. Dan diperkenankan sama Tuhan bisa. Tapi kalau financial freedom itu relatif. Karena ada beberapa hal juga yang saya mungkin nggak mau beli. Contoh kayak pesawat pribadi. Nah, mungkin yang sering upload naik pesawat pribadi, sebenarnya pesawat pribadi nggak terlalu mahal loh kalau. Iya, murah sih. Iya, murah. Enggak murah. 200-an M iya, doang. ada yang 150 M udah dapat. Iya, kemarin aku beli. Iya. Wah, boleh dong numpang dong. Pesawat-pesawat. Enggak, ini beneran. Aku kemarin lihat di Soekarno-Hatta ya ada pesawat gitu, punya Vanes katanya. Iya. Makanya aku silakan gantian. Parkirnya yang mahal. Om Rudi, saya numpang pesawatnya ya nanti. Nggak ada kok. Nggak ada, bercanda. Ya, tapi kayak financial freedom juga masih relatif lah dibilang. Tapi saya masih bekerja. Jadi kalau dibilang, kalau mungkin orang berpikirnya financial freedom nggak bekerja itu nggak. Saya sampai sekarang masih bekerja sehari itu 12 jam. Jadi saya termasuk orang workaholic. Iya, itu workaholic. Workaholic memang. Jadi kayak orang bilang, oh enak ya udah kaya nggak usah kerja. Enggak, justru keliru. Justru harus makin kerja biar makin kaya. Wah, semakin banyak duit lu, semakin banyak yang diurusin. Iya. Apalagi dengan Koko yang mau impact orang lain pasti banyak tanggungan. Iya. Dan orang banyak yang nggak tahu pressure-nya yang saya hadapi karena banyak orang itu hidupnya bergantung sama saya. Jadi responsibility saya ini saya nggak boleh salah melangkah gitu loh. Makanya kadang boleh dibilang mungkin saya terkesan cetus atau saya nggak mau nolong ini atau nggak mau kesini, tapi di sisi lain saya nggak boleh salah melangkah karena ada begitu banyak orang yang hidupnya tergantung sama saya. Jadi itu salah satu pressure saya. Kan saya karyawan di grup kita ada berapa gitu loh, dan mereka semua kan bergantung sama saya, belum yayasan kita juga, bisnis keluarga juga. Saya harus benar-benar memperhatikan gimana saya melangkah, gimana saya mengambil keputusan, dan itu pressure loh. Karena itu sebuah tanggung jawab moral yang nggak bisa digantikan. Jadi jangan dikira kalau udah financial freedom itu leha-leha tidur. Enggak, tambah banyak urusannya. Pikiran juga tambah banyak. Networking juga harus semakin kuat kan kita. Juga yang financial freedom itu bukan berarti lu nggak ngapa-ngapain juga loh. Financial freedom itu adalah maksud kalau menurut aku ya. Masalah utamanya bukan uang lagi. Iya, bukan uang lagi. Tapi misal lu mau besok terbang misalnya ke Eropa, itu bisa. Tapi tetap kerja. Work from anywhere. Iya, work from anywhere. Tapi semakin banyak duit lu bukan berarti lu semakin freedom loh menurut aku ya. Makin banyak yang lu urusin. Kecuali warisan ya, kecuali memang yang basicnya memang dapat warisan dan perusahaannya udah pewaris. Ya, pewaris yang papanya masih kerja, dia mungkin bisa itu. Tapi kalau udah lu yang terima warisan, lu yang harus ngerjain perusahaan keluarga itu udah nggak bisa sih. Iya. Tapi aku dengar kan Koko
dibilang kan Koko udah 2 digit T nih kekayaan Koko kan. Biasanya kalau udah kayak gini tuh katanya susah mencari kebahagiaan. Waduh, Kalau apalagi Koko cowok, biasa lari tuh cuman ketiga. Kalau nggak cewek, judi, narkoba. Nah, Koko gimana tuh? Apalagi Koko bilang Koko nggak minum, Koko nggak ngerokok, Koko nggak party. Entah bener nggak ini? Bener, kalau party enggak. Saya cuma social drink aja kalau ada event. Tapi Koko ada tergoda nggak dari tiga hal itu? Saya nggak suka yang terlalu loud music karena entah kenapa dari dulu itu saya kalau diem ya. Chill music dong. Saya lebih kukira cupu ternyata suhu. Nggak lebih, mungkin karena kebiasaan dari dulu ya. Kalau aku diem itu pikiranku tetap jalan. Jadi bukan berarti diem terus ngupload. Nah kalau aku di tempat yang loud music seperti klub, aku nggak bisa mikir karena musiknya terlalu loud. Jadi akhirnya aku nggak terlalu suka ke tempat-tempat kayak gitu. Oke. Nah tapi kalau mungkin apa ya tempat yang atau kayak efek U, apa? Makanya nggak suka party. Kenapa? Efek U, efek umur. Oh iya betul. Aku cuma bercanda. Tapi dari dulu juga begitu, dari muda juga begitu. Karena kebiasaan mikir, jadi ketika ada something yang loud, gitu ya? Itu terganggu gitu loh. Tapi kok kalau dari 3 tuh cewek, judi, rokok nggak ada tergoda? Nggak terlalu tergoda. Cewek doang lah ya. Enggak lah. Cewek doang. Tapi kok nggak suka main judi-judi gitu? Enggak. Judi kalau kayak kasino? Sama sekali enggak. Oh seriusan? Zero. Terus kok di mana? Mobil. Enggak juga? Mobil. Habis bener-bener pure mobil. Yang hobi yang paling banyak spendnya itu di mobil jujur. Mobil doang. Mobil doang sama. Judi juga nggak sih tuh kan nggak tahu mobilnya bisa nggak balik. Nah tapi setidaknya ketika ngelihat pagi-pagi bangun, ngelihat mobil terparkir bagus. Masih seneng liatnya gitu loh. Oh iya keren gitu sih. Udah saya mobil apa? Mentok mobil sama olahraga aku. Masa positif banget sih? Hah? Kok aku kayak gak yakin ya positif banget. Pasti ada sesuatu ini. Mentok mobil sama olahraga, hiburan itu benernya Vanessa. Sama kalau trading cuan. Nah, itu siapa yang gak suka? Itu hiburan. Kalau position kita bener. Alah aku aja margin call terus kok gak kasih aku sinyal. Jangan. Iya. Jangan kalau kasih sinyal. Oh ya nggak boleh. Internal aja ya. Nah, tapi kok ada penyesalan terbesar? Penyesalan seorang Gabriele apa? Penyesalan paling besar ya. Mikir loh dia. Berarti nggak ada yang disesali? Iya. Nggak ada yang disesalin sebenarnya. Tapi kalau bisa mungkin masuk kripto 2011 mungkin ya. Terus jadi, kok udah OG, udah termasuk early loh. Iya kan aku 2014, tapi ada yang lebih OG lagi 2010-2011 yang di luar negeri itu. Ya itu kan karena memang dari luar guys. Iya, tapi akhirnya kan bener-bener kayaknya yang kaya nggak kerja ngapa-ngapain. Kok pengen gitu gak tapi? Off sosmed, nggak perlu muncul di mana-mana. Kalau Koko juga dulu nggak. Siapa? Koko juga dulu nggak sosmed kan? Nggak sosmed, tapi awalnya dari permintaan nasabah kan. Nasabah kita terus bertumbuh, terus akhirnya biar ada video nasabah itu DM terus ke IG-nya Thrift, CEO-nya mana sih? Jadi akhirnya bikin akun, pertama cuma iseng aja konten biasa, ya lama-lama akhirnya terusan. Jadi salah satu figure paling impactful di crypto. Amin. Jadi tapi saya bukan influencer, kalau nggak suka konten saya ya di unfollow nggak apa-apa. Nggak, kamu kan memang seorang educator juga. Iya. Saya selalu bilang bahwa education should be free, gitu. Jadi edukasi harus gratis. Ya, makanya. Koko semua free, man. Ya, memang CryptoWave kan kita buat gratis kan, karena salah satu. Kelas. Ya, nggak jual kelas guys. Sekali lagi nggak jual kelas. Awas ngatain gua jual kelas ya. Karena sering loh waktu di podcast. Terakhir aku podcast sama Atta ya. Atta atau siapa ya terakhir. Di komennya masih ada nggak tahu. Ini pasti ujung-ujungnya jualan kelas. Yeah. Wah, pengen gua timpuk orangnya. Ini sebelum ada yang komen, disclaimer saya tidak jual kelas. Tidak jual kelas. No. Education should be free. Education should be free. Ya, education should be free. Makanya kita buat CryptoWave kan beneran gratis. Iya, gitu. bener sih, gratis sih. Keren sih. Tapi kalau Koko bisa turn back time, Koko mau? Kemana nih? Turn back time. Kemana aja? 2010 gua borong Bitcoin sebanyak itu dia, jawaban saya juga seperti harga itu. Harga 0, berapa dolar itu? Ya, Koko tapi untuk sekarang, Koko happy nggak? I'm pretty happy, Ya, malah puji syukur lah.
Padahal kalau nggak happy, aku nanti mau bikin happy. Woi. Kalau Koko bisa ketawa, Koko kasih aku 1 Bitcoin ya. Bahaya ini, bahaya. Tapi Koko benar-benar happy sama hidup Koko Puji sekarang. Tuhan, happy. 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 Cuma yang mungkin terasa adalah pressure yang ya otomatis namanya kerjaan pasti ada tekanan lah. Mana ada kerjaan yang nggak ada tekanan. Tapi happy pressure. Enggak juga. Enggak lah, kerjaan ya juga pressure, Vanes. Kecuali Vanes yang udah financial freedom. Sekarang saya kerja loh, kok podcast jadi kerja buat happy. Iya, enggak lah, kok cari sesuap nasi. Cari Segenggam berlian. sesuap berlian. Tapi Koko sekarang kan kayak gini, Koko itu kehidupannya dari work life balance-nya semua aman. Masih banyak kan worknya daripada hiburan. Berarti belum stabil semuanya. Karena aku suka kerja kan, makanya aku selalu bilang aku ini workaholic. Jadi sukanya itu kerja. Memang orang kaya semuanya workaholic ya memang. Entah mungkin karena kebiasaan ya. Waktu merintis itu malah lebih parah lagi, Vanes. Jadi waktu bangun kerja, tidur, bangun kerja lagi. No life at all. Jadi murni work. Jadi 2016, 14, 15, 16 itu saya ingat perjuangan saya. Hidup saya cuma itu doang. Nah, jadi akhirnya mungkin karena itu jadi kebiasaan sampai sekarang. Kalau nggak kerja, malah bad mood saya. Hah? Serius ini. Kalau nggak kerja, kalau nggak kerja malah bad mood, malah jadi nggak enak. Tapi kalau kerja itu kalau jadi something yang apalagi kerja yang kita suka, passion kita. Kan aku anak IT gitu. Oh, oke. Aku mau nanya, ini rada deep nih. Kan Koko udah happy dengan hidupnya, Koko udah financial freedom, udah kaya, udah impactful. Tapi ini hari tiba-tiba dibilang sama yang atas, ini hari terakhir Koko. What will you do? What will I do? This is your last day. Enggak lah. Ya, yang pasti umur tidak ada yang tahu ya. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Tapi kalau ini tahu nih, ceritanya tahu nih, your last day. Saya yakin setidaknya ada legacy yang ditinggalkan gitu aja. Nggak ngapa-ngapain. Ya sejauh ini so far legacy udah ada ya, setidaknya maksudnya Gabriel legasinya apa ada lah. Kan kalau nggak ada legasinya juga nggak enak lah. Mungkin ya yang paling diperhatikan pembagian ini sih, pembagian warisan harta ke keluarga ya. Mama, papa, adik-adik saya, ya kan, keluarga yayasan, perusahaan-perusahaan ini yang segitu banyak. Mikirnya buat orang sekitar kan? Iya, kan gimana kita maintain ini supaya bisa terus berjalan dengan sistem yang sudah ada. Gitu kan. Hari terakhirnya mikirnya kerja juga loh. Iya, gimana nih? Gimana tuh kok? Iya, tapi beneran supaya legacy kita bisa berlanjut. Nah, itu sih. Udah beda goalsnya memang. Udah beda orang kaya sama orang biasa mah different. Enggak lah, nanti Vanes sebenarnya gitu aja, cuma kan Vanes masih 25, nanti when you turns 30 juga. 24, kan tahun ini 25. Oh tahun ini 25, oh ya sorry. 23 guys, sorry. Awalnya dikira 27 loh saya, padahal parah banget. Masih muda banget ya sebenarnya. Iya, masih muda. Kok emang muda apa? Aku 29 aku. Enggak. Bohong. 30-an berapa? Tebak lah. 35. Iya, 35, betul. 35. Siapa sih kok? Hah? Wah, gua nggak percaya show-showan sih. Kan kita Nasrani. Iya. Tapi kan berarti tahun 90. Oh, 90. 90, iya. Anak 90-an. Jadi kalau zaman dinosaurus. Iya. Dia masih Gen Z, guys. Nanti when you turns 30 pemikiran itu akan berubah sih, Vanes. Cuma sekarang belum kerasa aja kan, kamu masih pengen have fun kan? Enggak kok, aku udah nggak have fun. Aku udah serius. Sumpah, aku very serious. Ayo, seakan kamu apa ya, coba aku. Udah. Parah banget. Nanti aku lihat dulu ini have fun apa enggak. Aku orangnya go with the flow punya. Semua gas gitu. Mungkin kalau udah 30-an gitu kan lebih hati-hati gitu. Ya ketika 30 mungkin udah akan sakit berubah. Leher terus ya kok? Kalau leher sih enggak sih. Kebetulan saya sehat pure. Oh, ya. Punya anytime fitness loh udah endorse. Dan suplemennya macam-macam. Iya, aku kemarin lihat banyak obat. Ya, enggak ada obat lambung, soalnya saya minum kopi terus kan. Sehari saya mungkin bisa 4 gelas kopi gitu. Americano? Iya.
espresso, americano gitu-gitu. Sadar banget dong tuh. Hah? Tapi mata Koko selalu capek loh kelihatannya. Matanya kelihatannya capek ya? Capek kayak, Ya karena hidup kerjanya banyak. Iya. Banyak. Tapi aku lihat Ini orang kesekian yang ngomong gini. oh, iya kelihatan banget soalnya apalagi Aibe Koko kan kadang kelihatan iya. Koko kadang kayak kasihan ya kok Gabriel kayak kaku. Kurang istirahat loh. Banyak yang dikerjain, Vanes. Iya. Banyak. Makanya semakin banyak uang lu itu, semakin banyak Makanya yang lu urus. bagi-bagi coba biar aku rasakan. Aku pengen rasakan, aku belum merasakannya. Nanti kalau merasakan udah pusing, Vanes. Kamu nanti kalau merasakan akan pusing karena berbeda dengan dulu orang berpikir, saya juga dulu berpikir kalau punya 50 M cash di bank gua akan tenang. Begitu sampai ke level begitu, kita berpikir lagi gimana jadi 100, terus nanti gimana jadi 200 dan terus sebagainya, dan seiring perjalanan ini tanggung jawab kita juga semakin bertambah gitu loh. Nah, itu yang orang-orang nggak aware dengan situasi itu, mereka selalu aku pengen kaya, padahal semakin lu kaya, semakin banyak tanggung jawab dan semakin banyak yang lu urus gitu loh. Berarti Koko udah feel enough belum? Kalau saya sih nggak pernah target harus Gabriel punya 100T gitu. Gabriel punya 50T gitu. Kan udah kan kok? Amin, gua aminin lah. Yang saya targetkan adalah ketika saya kerja, saya bring impact ke orang aja. Nanti duit itu akan mengalir sendiri. Terus fokus aja di satu bidang. Saya di kripto ya di kripto aja. Kan kamu tahu sendiri gimana grup kita selalu fokus di kripto doang dan konsisten di situ aja. Nanti I think money will follow sih. Kayak kamu juga kan sekarang juga udah mulai fokus ke konten dan lain sebagainya kan. Nanti fokus mencoba sendiri. Iya. Biar gak jadi anak manja lagi. Jadi makro influencer abis ini ya. Follower saya mau dibalap by the way. Iya, Koko lihat tahun depan followers aku menang dari Koko. Tapi Koko sekarang aku lihat kan, Koko kan ada Ferrari, ada Lambo, ada McLaren. Terus kata Koko mau beli McLaren W1 ya. Oh spek, iya, spek paling tinggi kan itu. Iya, spek paling tinggi. Cuman ada satu ya di Indo. Di dunia ya bahkan. Oh enggak. Di dunia ada 300 unitan something lah, 300 unit. Berarti tapi di Indo pasti yang pertama. Satu atau dua mungkin ya, satu atau dua mungkin. Tapi udah punya mobil kayak gitu bukannya perawatannya mahal banget ya kok. Kalau dikit-dikit rusak, harus dipanasin, gak dipanasin rusak. Nah makanya kalau ditanya kenapa nggak ada hobi lain ya duitnya kesini semua. Bukan ke cewek kok. Apa? Bukan ke cewek. Enggak, justru karena keserap di mobil ini. Iya. Tapi parah banget sih. Tapi kalau kebanyakan makanya orang happy-nya beda-beda kan. Ada orang yang punya duitnya habis di party, misalnya dia suka party. Ada orang yang habisnya di mungkin main main sesuatu lah, kita nggak tahu. Ya itu kesenangan orang-orang. Tapi kalau saya paling banyak spendnya itu di mobil. Mobil ya. Apalagi maintenance-nya. Selain jam, hobi nggak? Hobi? Iya, jam juga koleksi. Kan beberapa jam juga saya pakai. Tapi kalau jam saya selalu beli yang limited sih. Limited ya, yang limited. Susah jual nggak kalau limited? Enggak sih, enggak. Oh, Koko kan nggak perlu jual lagi ya, ngapain dijual sih? Tapi on value malah naik loh jam ini. Naik, iya. Bahkan lebih dari year on year-nya lebih tinggi dari IHSG yang Patek ini contohnya. Iya. Patek sih. Yang turun kan RM kan. RM banget, kacau banget harganya. RM turun sangat luar biasa kecuali yang limited edition. Yang berbatasan. Iya. Ya itu kan Richard Mille itu. Itu punya bos. Lu katanya punya kamu tadi dikasih. Oh iya kan? Tadi dikasih. Pamerin. Nah, ini Richard Mille yang mana? Makasih. Bukan punya saya, guys. Jangan ngeles lah punya kamu itu. Iya. Ya tuh selalu dikasih kan ya ini ya. Kasih kan, Bos. Dikasih kan. Kasih kan, Bos. Iya. Jadi kalau meeting podcast kan, hostnya pakai Richard Mille, minder jawabnya. Kan tadi kau bilang, kok minjem dong kok. Ini masih jam yang mahal nih, biar imbangin dikit lah. Lu pinjem jangan dibalikin. Enggak, aku tiba-tiba kan udah pulang bilang aja nanti. Tiba-tiba aku pura-pura lupa. Iya, gitu caranya. Koko impian yang belum tercapai ada nggak? Yang pengen banget, tapi sampai sekarang belum. Aku pernah bilang ini, aku pengen ngelihat Bitcoin di 1 juta USD per Bitcoin. Aku juga pengen. Aku pengen lihat, semoga dikasih Tuhan umur panjang ya. Semoga Tuhan Yesus kasih umur panjang. Saya bisa ngelihat harga Bitcoin itu 1 juta USD per Bitcoin. Itu impianku dari dulu. Karena benar-benar orang yang nggak pernah merasakan ya, dihina, direndahkan waktu pertama kali merintis di industri kripto, itu traumanya itu ke bawah sampai
Separah itu ya. Sampai separah itu. Beneran Vanes, karena Aku gak ikut. everywhere ketika tahun 2015, 16 semua itu benar-benar cap Bitcoin itu kayak something yang ilegal, grey, kita dipandang sebelah mata. Nah kalau Bitcoin udah nembus 1 juta USD per Bitcoin, makan Siapa yang bilang Bitcoin sampai sekarang masih ada loh kan, masih ada orang yang Bitcoin skeptis. will go to zero. Iya, Bitcoin will go to zero. Bahkan di komen-komen TikTok saya, ala jualan Bitcoin, guys, duit 1 triliun rupiah pun nggak bisa goyang Bitcoin, kecuali lu 10 seller aja lo kemarin baru beli berapa? 4 triliun, 10 triliun rupiah lah, iya. Kan kita bahas caranya itu juga di Crypto Wave kemarin, seller beli 10 triliun juga harganya nggak gerak. Bener. Saya mau pom-pom gimana guys? Nah itulah sampai sekarang masih ada kan yang komen-komen gitu. Ketika saya paling buat pom-pom Emang Bitcoin. kok prediksi Bitcoin bakal ke $1 juta itu kapan? Harusnya itu sekitar 2032 sampai 2035. Masih hidup lah, masih hidup. Mudah-mudahan Bitcoinnya sampai duluan ke sana sebelum umur saya. Masih lah kok umur panjang kok. Kalau kamu kan masih muda, masih kinyis-kinyis, 25. Aku juga masih 40-an. 2003, 10 tahun, 50 aku habis gitu, 45 iya. Masih muda lah. Itu kalau cowok bubar kedua. Oh, bubar kedua ya. Iya, Bahaya ya kalau bubar kedua ya. Iya, enggak lah. Santai itu, enggak apa-apa. Tapi itu impianku, serius. Iya. Aku benar-benar pengen lihat Bitcoin itu 1 juta USD per Bitcoin. Dan semoga dikasih Tuhan umur panjang, itu aja impianku. Bener. Nanti kalau Bitcoin 1 juta USD, there will be sign. Wah, kita akan melihat billboard Vanes. Saya rayakan Bitcoin 1 juta USD dengan foto Vanes. Oh, cuma muka aku udah keriput semua. Udah, oh ya, lifting dulu ya, face dulu ya. Kan kamu harus treatment dulu. Iya. Kan tadi invest di beauty kalau cewek kan. Iya, invest di beauty, benar-benar. Kalau cowok invest di kesehatan, kalau cewek investnya di beauty. Cewek juga beauty, kesehatan, semua loh. Iya. Cowok mikirnya duit. Cewek udah duit, beauty, kesehatan, semua. Tapi kalau cewek cakep 50% masalahnya itu udah solve, Vanes. Emang iya ya? Iyalah, beauty privilege. Tapi kalau cowok nggak bisa. Oh, Ini realita hidup yang tapi keras. benar sih, benar. Iya. aku setuju. Coba kayak Vanes gini datang ke tempat nongkrong pengusaha-pengusaha ya. Kemarin sempat saya ngobrol waktu ada Om Rudi, papanya Vanes ya. Saya yakin Vanes kalau masuk misalnya ada di tempat pengusaha-pengusaha koko gitu, siapa sih yang nggak ngajak kenalan Vanes gitu kan? Adalah, enggak lah kok. Kan secara fisik kamu putih tipenya Jindo, Ya, tinggi putih. juga, muka juga imut. Pengusaha mana yang nggak mau ngajak kenalan Vanes? Nah, Mungkin kalau udah kenal baru pada lari. dikira pendiam ternyata penyakit. Gila, otaknya memang gila. Makanya saya bilang kemarin kan kalau Vanes di sisi ini bisa nunggu Indra segitu lama itu salut luar biasa sih. Tapi aku harus kenapa aku bisa nunggu Indra begitu lama? Iya, kenapa? Berarti ada sesuatu dari Indra. I see potential in him. And he's very good. Dia tuh baik banget dulu pas lagi keluar. Itu ceritaku tuh gila banget kok. Apa ini cinta pertama kamu? Cinta monyet pasti tetap ada lah. Oh, cinta monyet udah berarti. Berarti ini bukan cinta pertama ya? True love. True love. Wah, asik. Koko? Hah? Udah ketemu true love? Udah dong. Coba Nah. lihat. Tapi kalau yang saya jadi pertanyaan, Vanes, pengusaha di luar ini kan banyak yang kaya-kaya. Banyak. Mungkin nggak pernah ada pengusaha yang deketin kamu. Ada, beneran Iya, ada jujur aku pasti ya ada. kan Om Rudi pernah ngomong kan kamu pernah Iya. dideketin pengusaha kaya kan? Ada, beneran ada. Masa kamu nggak tergoda? Enggak. Hah? Enggak. Seriusan. Atau kita nggak tahu ya? Ya udah, ada nih sebenarnya chat ada lah, main-main kita. Enggak, Oh, iya. bercanda. Jadi mungkin kan sambil nunggu gitu kan? Biar gak Siapa yang bosan. tahu ya? Biar gak bosan. Enggak lah, aku gak separah itulah. Aku bercanda. Iya, tapi itulah yang aku penasaran, Vanes. Kenapa? Why? Potensial apa? Baik Aku apa yang kamu yakin ini? dia tuh orangnya sangat pintar sekali, dia orangnya sangat humble sekali, dia tuh Hard worker.
hard work banget. Dia tipikal cowok itu kan kadang egois ya kok. Kalau dia salah dia nggak mau mengaku salah. Itu jarang sekali doang. Dia orangnya kayak kalau aku salah ya memang aku yang salah. He always own up to his mistake gitu loh kok. Terus dia orangnya sangat penyayang keluarga sekali. Aku juga lihat itu. Orang yang sayang keluarga pasti akan sayang pasangannya juga. Terus dia orangnya sangat provider. Aku lihat sangat bertanggung jawab. Really like my type of man kan seperti itu. Kalau ada yang kayak gitu deketin sekarang gimana? Ya bodo amat. Kan udah dapet. Kalau mau cari-cari terus. Off cam dulu. Gimana? Ada sih sebenarnya. Enggak, cuman ya kayak kalau kita mau cari terus yang lebih perfect sampai kapan? Benar kan? Enggak akan ada habisnya. Ya, aku bilang kan nggak lebih perfect. Lebih baik terus. Sama misalnya, tapi sekarang kan posisi deketin kamu. Ya kayak kok nggak tahu ya motivasi aku tuh apa namanya motif hidupku itu cewek itu ditantang kok yang lupa sih? Diuji waktu cowoknya itu guru cinta gua lama-lama di sini nih. Itu dia kalau cowok diuji pasti lagi di atas dan dia pass the test waktu dia kemarin lagi di atas. And I will wait for him again saat dia kembali di atas lagi. Nah, moga-moga aku tetap di sisinya lah. Tepuk tangan dong. Salut. Jarang loh cewek setia zaman sekarang. Enggak lah kok, banyak aja cuman Koko memang gak ketemu. Kan memang ketemu Koko kan pada mungkin mau sesuatu dari Koko. Ya itulah bedanya. Tapi kalau disuruh milih. Apalagi nih ada pertanyaan nih. Apa? Kok ditanya balik nih jadi? Iya, gantian. Kaya atau jelek? Kaya, jelek, atau miskin tapi ganteng? Tunggu. Kaya jelek. Tunggu, kaya tapi jeleknya tapi dia pekerja keras gak? Atau dia cuma hambur-hamburin duit dari warisan? Ya, itu pekerja keras. Pekerja lah. Aku pokoknya cari yang pekerja keras, provider, sayang keluarga itu paling penting. Oh, itu yang paling penting. Itu paling penting. Aku butuh disayang. Butuh belayam ya. Enggak loh. Tapi kayak ya pokoknya ya cari cowok pokoknya harus kerja keras. Mau dia kaya pun tapi ternyata kalau dia nggak pekerja keras lama miskin juga. Ya kan benar nggak apa? Agree. Tapi kalau dia miskin tapi dia ganteng tapi dia pekerja keras banget dia mau usaha ya kenapa nggak sama ini pasti suatu saat dia akan jadi orang. Jadi nggak apa-apa kamu nemenin dari nol? Nggak apa-apa lah. Woi. Kan gini kok, kan akunya nggak nol. Matikan kamera mau ulang tanya. Kan gini kan akunya nggak nol. Oh iya. Kan kamu yang biayain ya berarti? Enggak juga, jangan dong. Jangan minta dibiayain juga. Oke. Minimal biayain diri sendiri dulu. Iya. Sampai kamu bisa bangkit, gantian bayarin. Gitu dong. Nice one. Oke. Tapi kalau aku mau nanya deh, Koko kan Bitcoinnya banyak banget, bener atau bener? Bener. Iya. Aku yang jawab ya. Tapi kemarin pas all time high kan 120.000 kan. Kemarin turun sampai 58.000, turun setengah. Gimana sih rasanya? Sebenarnya kan kemarin di Crypto Wave kita udah kasih sinyal reversal ya waktu terjadi di harga I think ketika 100.000 break itu kita udah langsung kasih sinyal reversal. Jadi memang kita pasti nggak bisa jual on the spot all time high. Itu yang harus orang-orang pelajari bahwa no one in the world can time the market perfectly. Tapi ketika kita lihat market structure-nya berubah, kita harus berani shifting foundation kita. Nah kebetulan kemarin saya udah lumayan take profit di angka sekitar 100 ribuan lah. Terus buyback kembali, cuma buyback saya kecepatan. Buyback Koko Jadi saya sekitar buyback kembali itu di angka 80.000 kemarin. Karena saya tahu Sailor, BlackRock, dan kawan-kawan itu floor price-nya itu 76.000. Jadi harga pokok mereka itu rata-rata 76.000 lah kalau dihitung lah. Nah, saya beli 80.000 karena saya berpikir 80.000 itu nggak bakal ketembus. Ternyata sempat tembus sampai 64.000 kan. Nah, sampai 58 nggak sih kok? 58. Iya, week doang. Tapi habis itu langsung bouncing ke 62, 64 lah. Sekarang udah mulai Bang Cepak sekarang ke 79. Iya, kemarin 79, sekarang 77. 77. Nah, saya buybacknya kemarin di 80. Jadi sebenarnya on overall ya nggak terlalu masalah karena ada juga beberapa Bitcoin yang udah saya hold dari lama kan, maksudnya. Iya, hold dari lama. Dari harga berapa sih kok belinya? Aku beli pertama $300 ya, $200-300. I wish. I wish. I wish. You wish like that. I wish aku bisa beli waktu harga $0,1. Oh iya, I wish. 2010. Aku juga wish. Jadi sebenarnya makanya in the short term volatility is the price that we pay for.
Tapi in the long run, we know Bitcoin, there is no top for Bitcoin. Ya, itulah peribahasa Belum seorang ada yang bisa menangin Bitcoin maxi ya. Jadi ya santai aja lah, toh juga secara fundamentali selalu saya ngomong terang-terangan ini ketika investasi. Kalau Bitcoin fundamentalnya berubah, saya akan cash out. Misal sesuatu yang membahayakan, misalnya quantum computing ya, kan ataupun kata Koko tuh AI. nggak mungkin kan ya, quantum Susah, quantum computing masih jaraknya, gapnya terlalu jauh. Mungkin masih butuh 5-10 tahun lagi. Itu pun kalau terjadi pun komunitas tinggal melakukan hard fork. Yang bahaya adalah regulasi. Dari dulu saya ngomong regulasi kan. Kalau Bitcoin di-ban, maka market crypto itu nggak akan bisa bertumbuh. Uang institusional nggak bisa masuk. Tapi fundamentally, bahkan kemarin Trump baru masuk video kan di Crypto Wave ngomong, dia mau Amerika jadi Bitcoin center of the world. Nah, berarti kan saya regulasi nggak ada bahaya. Saya fundamental juga lagi strong banget, jadi nothing to worry about. Kecuali ada sesuatu yang benar-benar shifting fundamentalnya berubah, ya saya akan jual dan mungkin shifting ke yang lain. I see. Untuk risk off dikit. Koko kan tahu kan aku cicil Bitcoin juga. Iya, ya, tahu. Udah hampir 5 bulan. 5 bulan. Akhirnya PNL-nya ya hijau dikit lah. Hijau dikit ya. Nggak hijau juga sih, kita Iya, bilang iya. bisa kayak on pair lah ya. Kan baru 5 bulan. Saya 11 tahun holder Bitcoin. Jadi lanjut gak nih? Jadi mau Koko lanjut gak nih? Lanjut lah. Lanjut lah ya. Kan kita invest in the long run, bukan in the short run. Iya benar-benar. Oke, itu aja sih. Koko, ini last question. Koko kasih dong motivasi buat anak-anak di luar sana yang barusan. Terutama Gen Z ya. Terutama Karena saya ini anak-anak saya, maksudnya staff saya ya, kan banyak yang Gen Z ya. Iya. Saya melihat Gen Z itu kebanyakan, bukan semua, kalau kerja basis on mood. Betul nggak? Kamu iya ya? Enggak, aku enggak. I always stay professional. Gen Z itu kalau kerja nggak boleh mood. Waduh, kita orang milenial ya. Ya, mentalnya beda aku mungkin. Dididik secara VOC Belanda, men. Dulu aku inget kalau aku nggak kerja, bantu papa kerja atau bantu mama kerja, dicambuk men. Tapi kalau sekarang dikit-dikit dibilang kekerasan anak, ya kan? Iya, ya, benar. guru dulu guru mukul murid, ya itu something yang regular lah. Gua pernah ditabok juga pakai penggaris, rotan penggaris kayu yang panjang itu loh, kan sama guruku pernah plas gitu. Dulu biasa. Sekarang coba guru gitu. Gurunya wah, di penjara gurunya. Jadi beda, didikannya udah beda. Jadi seorang milenial ketika kerja, kita nggak mudi, kita merasa harus disiplin. Bahkan ini kelihatan kalau udah di dalam satu tim ya, milenial sama Gen Z itu cara kerjanya berbeda. Jadi mungkin kalau Gen Z bekerja, saya bilang nggak boleh mudian. Terus nggak boleh ala kadarnya. Kalau kerja itu give the best. And let God take the rest. Let God take the wheel. Jadi yang kedua, saya selalu bilang konsisten di satu bidang sih, maunya di bidang mana gitu loh. Nggak bisa kayak Pak Hermanto Tanoko, salah satu trainer yang punya Cleo itu kan bilang kan, lu nggak bisa jago tinju, terus lu jago renang, jago badminton. Kalau lu diadu sama yang beneran jago renang, ya renang lu ya kalah pasti, ya kan. Kita fokus di satu bidang, yang mana lu merasa jago di bidang itu, dan yang ketiga, kita ngelihat sektor mana yang potensi untuk kedepannya. Jadi nggak salah pilih bidang, nah jangan sampai kita memilih sektor yang udah sunset gitu loh. Kan sekarang sektornya pada ke area digital semua kan. The world is shifting into digital economy sekarang. Bahkan di universitas ada jurusan baru sekarang, itu namanya ekonomi digital. Makanya the economy, the everything is shifting into digital gitu. Jadi kalau mau merintis ataupun mau memulai di salah satu sektor, ya pilihlah sektor yang lagi sunrise dan duitnya ke sana. Ya salah satunya adalah ya yang kita kerjain sekarang ini. AI, blockchain, kemudian konten, karena attention is the new currency. Ya, attention is the new currency, betul. And when you have attention, you can sell anything. Nah, betul lagi. Itu makanya shiftingnya harus ke sana. Nggak bisa, jangan cari industri yang lagi sunset. Misalnya orang udah duitnya nggak ke sana,
lu merasa, oh gua mau nyemplung ke sini, itu lama naiknya. Kecuali udah memang kebanyakan. Kecuali memang warisan ya, nggak bisa ngomong ya. Iya benar. Industri sunset ya. Tapi kalau memang merintis ya carilah industri yang benar-benar lagi sunrise dan duitnya ke sana. Jadi menurut saya untuk anak-anak muda, Gen Z, itu tiga hal yang harus diperhatikan. Yes. Dan setialah seperti Vanes menunggu Indra, guys. Karena setia itu mahal, guys. Kalau kok gampang gitu cari cewek setia. Asalkan dapatkan pasangan yang benar pasti bisa setia. Oke. Last, kita quick question. Aku quick question kasih Koko jawabnya cepat, gak boleh mikir. Ya udah, pertama ya, Bitcoin atau ETH? Bitcoin. Lambo atau Ferrari? Ferrari. McLaren atau Koenigsegg? McLaren. Gym atau padel? Gym. Andre Hakim atau Timothy Ronaldo? Andre Hakim, definitely. Goldwyn atau Vanessa Kong? Mampus ditembak? Dua-dua. Why choose one when you can have two? Ini pertanyaan pinggir jurang tapi. Purbaya atau Bahlil? Bahaya politik, jangan. Oke, thank you. Oke, Bogor.